Halo semuanya, berjumpa kembali di Bukroh Gadget. Kali ini kita kedatangan BQ AYZ Win ya. Dan IM ini merupakan unitur dari Audio Geek. Terima kasih kepada Audio Geek yang telah memberikan saya kesempatan untuk review IM ini. Nah, review ini tentu sangat subjektif ya, dan wajar jika ada perbedaan dengan reviewer lain atau bahkan dengan teman-teman semua yang telah mencoba ayam ini, karena perangkat yang kita gunakan juga berbeda dan tidak sama, selera musik juga berbeda, atau bahkan telinga kita juga berbeda. Jadi review ini hanya untuk menambah kekayaan informasi yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semua dari ayam ini ya. Sebenarnya brand BQAZ ini merilis ayam yang bertemakan cuaca, itu ada 4 ya. Jadi berhubungan dengan iklim gitu ya. Pertama ada wind ini, kemudian ada cloud. Saya juga ada yang cloud di sini. Ada rain. Rain ini belum rilis ya. Jadi hanya kayak sepertinya masih wacana. Dan ada mist juga. Dan yang baru dijual di pasaran cuma wind dan cloud. Jadi cuma ada yang ini dan yang ini, yang cloud. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Audio Geek yang telah mengirimkan unit tour ini untuk saya coba dan saya review dan saya berikan impresinya kepada teman-teman semua. Sebenarnya saya ini sudah pernah mencoba Win di Audio Meet ya sebelum saya dapat unit ini. Itu tepatnya di Meet Audio Region Semarang bersama BTM atau Beyond the Music. Tapi di awal percobaan yang singkat itu, saya tidak mendapatkan kesan menarik apapun, selain bahwasanya IM ini tuh soundstage-nya luas, gitu ya, lega. Sama desainnya menarik ya. Jadi kan nanti kita ulas desainnya. Tapi melihat sekilas itu menarik sekali desainnya. Tapi setelah saya mencoba dengan lebih intens gitu ya, waktunya juga cukup lama, mencoba berbagai macam lagu, akhirnya saya mendapatkan pandangan baru dari ayam ini dan sebenarnya apa sih nilai jual dari ayam ini gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama soal packaging, aksesoris, dan build quality. Di rentang harganya yang hampir menyentuh 4 juta di Indonesia, packagingnya terbilang simple dan biasa aja. Ya. Cover boxnya berwarna ungu, bernuansa ungu seperti ini. Di bagian depan hanya ada aksara Cina besar ya. Kalau mungkin ini artinya wind atau angin juga ya, karena di sini ada tulisan wind di sini dan ada feng di sini, mungkin bahasa Cinanya seperti itu. Dan di sini ada merek brandnya BQAZ dan di sini ada konfigurasi driver ya, yang terdiri dari hybrid dynamic driver plus bone conductor in-ear monitor. Nah, ini dari konfigurasi drivernya ini menarik ya, karena tidak banyak ya ayam di harga di rentang ini yang memiliki bone conduction. Saya sendiri nggak pernah mencoba ayam yang menggunakan bone conduction di harga yang segini kecuali Win ini. Tapi kalau yang lebih mahal atau berkali-kali lipat, saya pernah mencoba bone conduction di harga yang lebih jauh tinggi, yaitu Unique Melody Mesh Mic 2. Dan memang terasa ya tekstur bassnya itu terpengaruh dari bone conduction itu. Nah, bagian kiri dari tulisan dari atau kanan ya, bagian kanan dari cover boxnya ini tulisan ini base, kalau kelihatan ya, base quality earphone for you. Dan ini juga ada di websitenya, jadi di bawah BQAZ-nya itu ada tulisan ini juga. Saya nggak tahu ya apakah itu akronimnya atau bukan, karena kalau seandainya kita ambil huruf besarnya aja dari best quality earphone for you itu, nanti kita bisa mendapatkan huruf B, Q, E, Y. Nah, for you-nya itu dari Z-nya malah nggak nyambung. Nggak tahu Z ini maksudnya gimana. Bener nggak itu Z itu perwakilan dari for you atau nggak tahu ya, nggak paham saya. Mungkin teman-teman ada yang paham bisa komen-komen. Nah, bagian belakang cover box yang di sini ini berisikan spek singkat berbahasa Cina serta daftar keterangan apa saja yang didapatkan, kelengkapannya apa saja. Ya, informasi standar lah ya, nggak ada yang gimana-gimana banget. Nah, kemudian kita langsung buka kotaknya aja, karena ini covernya aja, yang ini cover aja, jadi bukan kotaknya. Langsung, nah ini dia. Ini kotak dari
kita sebut aja Win ya, karena mengeja BKAZ ini ribet banget, gimana nggak tahu saya juga bacanya gimana gitu ya. Tapi kotaknya itu terbuat dari bahan yang cukup keras ya. Jadi simple aja, nggak ada macam-macam di sini, cuma hitam saja gitu. Dan ini cukup oke ya. Jadi simple, hitam, nggak neko-neko yang lebay atau gimana. Tapi build quality dari kotaknya ini lumayan oke. Mungkin terasa nih. Kalau diketuk nih lumayan keras. Nah kemudian kalau ketika kita bukanya itu seperti ini, seperti pintu, lumayan oke juga. Nah kita langsung disambut dengan driver ya, housing driver berwarna biru yang terbuat dari metal. Nah ini juga desainnya cukup menarik ya. Ini karena ini terbuat dari metal, jadi kokoh ya, jadi nggak usah dilakukan. Mungkin feel-nya mirip dengan Leadshore S12 Pro mungkin sedikit ya, meskipun nggak benar-benar mirip. Feel kalau disentuhnya ya, bukan bentuknya. Kalau bentuknya tentu berbeda. Nah, faceplate-nya ini di sini ada kayak ventilasi gitu, ventilasi, dan ini tuh mungkin melambangkan angin, dan ini open back ya. Jadi ayam ini agak bocor sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita dengerin lagu, kita bisa dengerin dari sini. Tapi ya lirih ya, nggak sampai terlalu bocor gitu ya. Dan di sini ada tulisan Win di sini dan ada ventilasi di sini. Nah ini rahasia dari soundstage luas dari Win ini. Ya. Bagian sini ini tuh ada semacam buletan ya. Mungkin inilah bone konduktornya. Dan ini fittingnya oke ya, enak banget dipakai lama-lama karena nggak terlalu besar housingnya. Ini tambahan. Setelahnya nanti kita akan, kalau kita buka separasinya, nah nanti kita akan menemukan di sini ada aksesoris, mungkin isinya di kitab-kitab yang nggak usah kita buka, segitu-gitu aja isinya. Nah di sini ada kita menemukan case ini lumayan keras ya. Di sini tulisan BKAZ juga, ya, keras dan lumayan tebal, jadi cukup untuk membawa-bawa ayam dengan cukup aman ya. Aman lah dengan case carrier ini. Nah di sini ada kabelnya. Nah untuk kabelnya sendiri ini saya dapat jack yang 4,4 ya. Mungkin ada varian lain. Kalau di kemasan cloud itu ada yang ada keterangannya ada 2,5, terus 3,5 dan 4,4. Nah ini kabelnya kita dapat seperti ini, mengingatkan saya dengan kabelnya Leadshore S12 Pro karena warnanya seperti ini, terbuat dari silver juga, dan di sini sih dijadikan dua braid ya, tapi kalau kita perhatikan di tiap kabelnya ini terdiri dari dua kabel yang beda warna, satu braidnya. Nah, kemudian di ini pin konektornya dual pin 0,78. Di sini biasa juga dengan sel warna putih atau silver ya. Ini gold plated pinnya, dan di sini ada tulisan R dan L. Biasa aja ya. Sementara untuk jacknya ini gold plated juga 4,4 balance. Dan di sini ada tulisan BKAZ kalau kelihatan. Agak sulit ya karena silver begini, jadi agak sulit. Nah ini kelihatan jelas. Nah kita langsung kelengkapan lainnya itu kita juga mendapatkan air tip. Air tipnya itu ada 9 pasang air tip ya. Dan juga ada dua silikon ya. Nah, ada banyak nih. Ini ada 9 pasang ya. Ini yang 2 saya copot. Di sini ada, tempatnya juga bagus nih. Di sini ada jenisnya, ada atmosfer, kemudian ada reference. Tapi saya mencoba di atmosfer aja ya, nggak sempat coba semuanya. Kemudian ada lagi terpisah yang ini katanya sih balance ya. Yang ini dapat juga, cuma nggak tahu saya penempatan di kotaknya tuh gimana, karena pas saya dapat unit tour ini ya saya dapatnya di luar kotak, tapi memang ini kelengkapan dari
Win juga, dan satu lagi yang ini foam ya, terbuat dari foam. Ini sih saya nggak coba sama sekali yang jenis ini. Nah, kemudian ada juga alat untuk membersihkan ayamnya ya, karena kan itu kan ada ventilasi. Jadi mungkin di sini disertakan untuk membersihkan ayamnya. Jadi kalau ada kotor-kotor bisa kita bersihin gini. Nah, oke, kita langsung pasang aja. Nah, ini dipasang ya biasa ya cara masangnya, nggak gimana-gimana banget. Kira-kira gini. Jadi biasa lah gini. Nah, ini penampilan ayamnya setelah dipasang. Jadi cukup oke juga sih, antara silver dan biru nih disandingkan begini. Oke, nah untuk pengetesan kali ini saya memakai shorts biasa. Short utama saya yaitu Sunlink M6 Ultra. Saya menggunakan high gain di sini, high gain, dan rentang volumenya 24 atau 25 ya. Paling tinggi 25. Kenapa saya pakai high gain? Karena saya ingin memaksimalkan saja supaya kalau seandainya memang ini bukan tergolong ayam yang berat, tapi kalau seandainya dia butuh power maksimal untuk mendapatkan hasil suara yang bagus, maka ya saya langsung masuk ke high gain aja gitu, biar dapat suara yang bagus dan nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Makanya saya langsung masuk ke langsung saya setting ke high gain saja di volume 25 dari 100 120 ya. Saya lupa. Kemudian kita masuk ke tuningan suara atau kualitas suara dari Win ini ya. Tuningan suara dari Win ini sangat menarik ya, dan dieksekusi dengan sangat baik oleh konfigurasi driver. Yang di sini ada dynamic driver, ada juga bone conductor. Nah, kalau saya baca-baca di forum luar ya, dynamic driver milik Win ini dituning khusus oleh BQAZ oleh brandnya khusus ya, supaya menghasilkan low dan mid yang baik. Nah, bone conductor saya kira itu hanya untuk mengeksekusi bagian low frekuensinya saja. Tapi ketika saya baca-baca di forum luar, ternyata bone conductor ini juga sama dioptimalkan untuk menghasilkan suara yang bagus, bukan hanya di low tapi juga sampai di mid. Nah, semuanya ini kelebihan suara dari yang dimiliki oleh Win, karena kualitas drivernya itu disempurnakan dengan soundstage yang dihasilkan dari open back yang luas. Nah, perpaduannya ini menjadikan suara menjadi luar biasa. Nah, saya sendiri tidak mendapatkan penilaian tadi di percobaan pertama. Setelah cukup lama mencoba ganti-ganti lagu dan waktu yang cukup mendengarkan dengan intens, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan yang tadi saya dapatkan. Jadi semenarik itu Win ini. Kita masuk ke bagian low-nya, yaitu di sub bass dan mid bass. Kalau kita lihat frekuensi respon milik Win itu sub bassnya lebih besar sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak itu perbedaannya. Lebih besar sedikit dari mid bassnya. Tapi ada ya sebagian reviewer yang mengatakan bahwa mid bass Win lebih besar dari sub bassnya. Ya ini mungkin karena perbedaan yang cukup tipis tadi, dan kita kan juga beda lagu ya, beda playlist. Atau beda telinga juga, jadi mungkin tidak cukup tidak cukup peka untuk mendengarkan sub bass besar yang dimiliki oleh Win ini. Nah, kalau kita mendengarkan lagu Hati-Hati di Jalan milik Tulus di sekitar detik 57, kita bisa tuh mendengar besarnya sub bass milik Win. Nah, sub bass dan mid bassnya ini sama-sama dieksekusi dengan baik di Win. Jadi sama-sama cukup besar meskipun ada sedikit perbedaan, cukup terkontrol dengan baik, cukup bertekstur, tapi ya teksturnya ini nggak terlalu bagus ya. Mungkin di ayam-ayam lain ada yang lebih bertekstur dengan baik, tapi cukup oke ya, cukup oke, dan soundstage-nya luas. Nah, ini yang bikin unik tuh soundstage-nya gitu. Ini cukup kalau untuk saya sendiri, besaran bassnya entah itu di sub bass maupun mid bass itu cukup untuk saya. Tapi ya mungkin untuk para bass head bisa jadi kurang ya. Tapi kalau untuk saya ini udah oke banget sih sub bass dan mid bass. Nah, kita masuk ke mid frekuensi. Menurut saya ya, Win ini cukup mid sentris.
dan sangat spesial di area midnya. Ya. Posisi vokal di Win itu cukup di tengah, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Tapi kalau misalkan diperbandingkan antara vokal laki-laki dan perempuan, saya rasa masih sedikit lebih maju vokal wanita ya. Dan untuk vokal-vokal yang terlalu tipis, ya entah itu laki-laki maupun perempuan, ini kurang oke untuk selera saya ya, karena dia kan sudah mempunyai soundstage yang luas. Kalau ada vokal yang tipis itu semakin jauh terasa, jadi kurang intim gitu ya. Tapi kalau misalkan vokalnya nggak terlalu tipis, yang cukupan atau bahkan tebal, ini enak banget gitu. Jadi soundstage-nya dapat, intimnya juga dapat. Misalkan kalau untuk laki-laki, ini vokal Tulus yang memang lumayan berisi, itu enak didengerin di ayam ini gitu ya. Tapi kalau misalkan di lagu Die With Smile milik Bruno Mars, dia kan memang vokalnya tinggi, tapi tipis. Nah ini kurang oke kalau untuk saya ya. Ini sekali lagi selera saya. Ada satu lagu unik ketika didengarkan di Win yang vokalnya itu jadi unik gitu. Itu di lagu Ku Persembahkan Nirwana milik Elemen. Mungkin teman-teman semua nggak semua tahu ya, ini lagu ya anak-anak 2000, anak 90-an lah mungkin tahu ya. Backing vokal kan ada backing vokal yang mengiringi vokal utama. Nah ini terdengar unik. Jadi backing vokalnya itu terasa menyebar dan mengisi lagu berbarengan dengan instrumen. Agak sulit ya menjabarkannya. Biasanya kan backing vokal itu kan terasa lebih kecil dari vokal utama ya. Nah, kalau di Win, lagu ini vokalnya itu tidak sampai lebih besar dari vokal utama, tapi terasa lebih dekat dan berada di posisi yang sama dengan instrumen. Jadi terasa lebih enak dengerinnya gitu antara vokal dan backing vokalnya itu. Nah, hanya satu catatan masalah vokal ini di Win, ini mungkin sangat subjektif ya dari saya saja. Jadi seluruh vokal yang saya dengarkan di Win ini terasa kurang dapat emosi penyanyinya gitu. Meskipun serius, enak banget didengerin di sini. Nah, kemudian instrumen yang berada di area mid ini terasa spesial sekali untuk saya. Jadi resolusinya dan detailnya tuh bagus ya, tinggi gitu ya, bening gitu ya. String gitar di sepanjang, misalkan string gitar di sepanjang lagu Million Dollar Baby itu terasa forward dan sangat nikmat didengarkan. Jadi crispy, gimana ya, teksturnya tuh dapat banget ya di area mid ini. Begitu juga kalau kita mendengarkan string gitar di lagu Simfoni yang Indah milik Once di tiga menit di detik ke-27 itu enak banget. Nah, saya kira kenapa bisa sewah itu mid dari Win ini itu karena memang area upper mid ya dan lower treble-nya itu dituning cukup linear, dan area ini yang benar-benar saya suka gitu. Jadi saya sendiri akhirnya menemukan sadar apa sih kesukaan saya atau preferensi yang saya suka itu, yaitu area mid yang bagus yang dapat emphasis sampai lower treble yang linear dengan dengan lower upper midnya. Jadi langsung nyambung gitu ya. Jadi upper treble-nya tuh enggak turun, tapi melanjutkan dari upper mid ini. Ini saya suka banget karena instrumen-instrumen itu kan kebanyakan ada di area mid, dan itu ketika ingin di-extend, misalkan string gitar ingin di-extend jadi beberapa suara yang sampai nyebrang ke area treble di lower treble itu dilanjutkan dengan baik. Jadi terasa mantap dan berisi di area mid sampai lower treble. Nah, kita masuk ke high frag. Nah, meskipun bintang utamanya ini ada di mid, tapi high di Win ini sparkling, ya. Terutama untuk bagian instrumen yang terbanyak ya yang ada di area lower treble. Ini terasa sangat sparkling dan tegas gitu. Namun tidak sampai sibilance dan tajam di area high frag. Kenapa? Karena yang tertinggi di area high frag ini justru malah di lower treble-nya. Jadi kemudian secara berjenjang gitu ya, di area high ini menurun. Jadi yang paling tinggi di lower treble-nya justru malah. Jadi spark-nya dapat, tebalnya dapat, masih cukup extend dan bikin kita excited untuk mendengarkan simbal dan instrumen-instrumen yang udah nyebrang ke area high. Tapi yang nggak ada sensasi tajam sama sekali ya. Jadi extend-nya dapat, spark-nya dapat, tapi nggak tajam. Ini nice tuning lah kalau untuk saya. Nah,
Kita bahas tadi yang sudah saya spill di awal bahwasanya soundstage milik Win ini sangat istimewa. Jadi seluruh tuningan yang menarik tadi ya itu disempurnakan dengan soundstage yang luas dan pinpoint yang istimewa. Dan Win ini merupakan salah satu IM yang memiliki soundstage yang luas yang pernah saya coba, sejauh yang saya coba. Ada banyak ruang yang terasa di antara instrumen. Jadi separasi antara satu instrumen dan instrumen lainnya itu semakin jelas. Semisal mid bass dan sub bass itu kan frekuensi yang berada cukup dekat ya, sama-sama di area low. Nah, itu bisa terpisah dengan baik. Jadi ada ruang yang cukup lega tuh antara keduanya gitu ya. Misalkan kita bandingkan dengan IM yang menjadi daily driver saya ya. Ini adalah Akuston HS1300SS. Kalau kita cek di frekuensi responnya di bagian low-nya ini ada kemiripan dengan Win ini, tapi beda tuh tipe presence. Jadi menyajikan sub-bass dan mid-bassnya itu di sini beda. Sub-bassnya besar, kemudian mid-bassnya juga lumayan, tapi terasa dekat gitu ya. Jadi terpisah dengan baik tapi terasa dekat gitu. Kalau ini beda, dia antara mid bass dan sub bassnya terpisah dengan baik dan bisa menghasilkan pinpoint yang jauh lebih baik dari Akuston HS1300. Saya kira itu karena ada pengaruh di soundstage-nya dan juga di konfigurasi drivernya. Jadi ini kan kalau biasanya yang sudah saya coba IM yang memiliki soundstage yang lebar biasanya dia tidak terlalu intimate gitu ya. Nah, karena ini menggunakan bone conductor ya, jadi intimate-nya dapat misalkan di vokal atau terasa getaran di bassnya, tapi tetap mempunyai separasi dan soundstage yang lebar. Nah, ini kan unik banget ya. Jadi mungkin ini perpaduan yang oke banget sih menurut saya. Jadi kalau misalkan ini bisa sih menjadi wishlist saya di harga hampir 4 jutaan ini ya. Jadi saya suka suara intimate, tapi saya juga suka suara yang cukup mendapatkan ruang soundstage yang baik dan pinpoint yang istimewa. Nah, ini yang kita dapatkan di Win ini. Misalkan di lagunya Tulus ya. Di lagunya Tulus, album Monochrome, itu yang versi live, tapi itu terasa soundstage-nya itu luas. Karena itu di konser diambilnya, kan ada sing along dari penonton. Nah, itu kerasa jadi antara suara Tulus dan suara sing alongnya itu memang terasa jauh, ada soundstage yang lebar gitu ya, tapi sing alongnya tuh kedengeran dengan cukup baik gitu, nggak terlalu jauh dan kecil, nggak, itu oke banget tuh. Dan misalkan kita dengarkan lagi di lagu milik Kini Mereka Tahu milik Bernadia, itu ada suara kick drum dan snare yang bergantian. Nah, itu sangat jelas tuh pinpointnya itu mungkin karena tadi ya soundstage-nya luas, ada ruang yang cukup, tapi getaran atau frekuensi di low-nya itu atau mid-nya disampaikan dengan baik lewat bone conductor yang memang dioptimalkan untuk bisa menyampaikan frekuensi tidak hanya di low tapi sampai juga di mid. Nah, ini sangat menarik sekali untuk saya. Untuk saya pribadi, Win ini sangat menarik dan cukup worth it dengan harga yang dimiliki karena ada keunikan tersendiri ya. Sebenarnya ini juga saya ada ya di Win ini, di Cloud, sorry. Ini juga saya dapat unit turnya, tapi kalau dibandingkan dengan ini, Win ini, Cloud ini sorry, itu minus di soundstage-nya. Soundstage tidak seluas dari Win. Kemudian juga ini lebih fokus di vokal dan bagian low-nya itu tidak sebesar atau semegah di Win ini, dan separasinya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Mungkin ini saya pikir ini agak terasa lebih bright dari Win. Maka kalau ini saya nggak terlalu excited. Sebenarnya saya juga ingin ada unik-uniknya karena dia pakai pasif driver atau apa gitu ya untuk low-nya. Ini juga setelah saya dengarkan ini juga ada nilai uniknya. Cuma saya nggak punya waktu ya untuk mereview keduanya dalam waktu yang terbatas dan dengan kesibukan yang saya miliki. Jadi ini saya munculkan sebagai perbandingan tapi tidak saya review dengan detail ya.
Win Cloud ini, BKAZ yang Cloud yang seri Wither ini. Jadi itu ya yang saya bisa simpulkan dari Win ini. Ini merupakan ayam yang menarik, soundset yang luas, dan ada sensasi unik dari suara yang perpaduan antara intimate dan soundset yang luas. Ini sangat menarik dan saya yakin coba ya, kalau misalkan ada kesempatan mencoba ya coba, dan coba di banyak lagu, jadi jangan satu lagu aja. Dan menurut saya ini cukup banyak masuk di banyak playlist saya ya, jadi playlist saya kan cukup gado-gado, jadi pop yang santai-santai itu oke, rock masih oke ya, meskipun mungkin nggak terlalu mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa saya ini kurang oke untuk diajak rock, tapi untuk saya ini sudah cukup oke. Bahkan untuk sampai pada dangdut juga oke gitu, saya suka ya, karena soundtracknya ada luas soundtracknya, tapi tetap semua frekuensi bisa sampai ke telinga kita dengan baik karena ada bone conductornya itu. Demikian review saya. Bagi teman-teman yang ingin membuka diskusi, bertanya dan seterusnya, bisa tulis di kolom komentar. Bye bye, sampai jumpa di review selanjutnya.